selatan waktu, sehingga meringankan langkah kita untuk datang ke tempat ahli baik yang berbahagia ini untuk memenuhi pengajian rutin kita seminggu sekali. Doa dan salam jangan lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya di kemudian hari nanti. Dan untuk acara pertama yaitu nanti akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ahli bait sendiri. Dan marilah kita buka rumah kajian kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek. Linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu fama qalu jazza'uhu ma'udina fi rahlihi fahuwa jazza'uhu kadzalika najzil zalimin. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Segala puja sanjung Azza wa Jalla, Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan keberkahan dalam kehidupan. Ahli bait sekeluarga tadi agak jantungan sedikit. Ini kalau nggak datang yang ngaji bakalan jualan besok. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan. Orang-orang yang mempersiapkan untuk nilai ibadah, Allah akan berikan satu kebaikan. Pernah terjadi seorang wanita tertidur dia dalam mimpinya, lantas dia melihat lagi wanita itu diantar mayatnya. Kemudian masuk ke dalam kubur, begitu dia lihat kuburannya tambah luas dan semakin luas. Di saat itu ia hampiri kuburan itu, ternyata mayatnya sudah tak ada lagi. Sang wanita yang melihat ini, lihat wanita yang lain itu terkejut, kemana nih mayat? Kemudian berulang sekali lagi dia lihat mayat itu kembali. Hendak dikubur, dia lihat kuburannya itu begitu luas, luar biasa. Begitu ia hampiri, ternyata nggak ada lagi mayatnya. Lantas dia panggil, sebentar bu, sebentar. Ini mayatnya kemana? Di mana-mana kalau dikubur nampak mayatnya, dibandingkan dalam kubur, ini mayatnya sudah diangkat Allah langsung. Siapa nih mayat yang diangkat Allah? Yang pertama tadi adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, lantas Allah ambil dia, Allah muliakan kedudukannya. Yang kedua tadi adalah mayat yang suka membantu orang yang membaca Al-Quran. Ikut perwiritan, ikut pengajian, ikut perkumpulan, tak pernah nolak dia. Gak ada jatah di rumahku saja. Ini orang yang suka berbuat baik terhadap orang-orang yang suka beribadah. Maka benar kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun perbuatan baik kita, Allah akan balas dengan kebaikan. Bahkan Allah muliakan, Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat manusia itu beberapa derajat karena ilmu pengetahuan dan nilai ibadah. Sama seperti Peltini, luar biasa, hebatnya luar biasa. Tak ada sakit hati. Ketua kita yang sudah berjasa terus hadir, memantau kehadiran, gak pernah sakit hati. Begitu dilihat ada pertukaran, semakin maju, masuk YouTube pula lagi. Luar biasa kita hari ini. Kenapa? Ketua yang berhasil bukan karena lamanya ia menjabat, tetapi ketua yang berhasil itu adalah ketika ia lepaskan jabatan itu, semakin berkembang organisasi yang ia punya. Mudah-mudahan semakin erat persatuan dan kesatuan kita. Silaturahmi yang kita bina, karena Nabi pernah berpesan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah." Siapa yang Allah ingin luaskan rezekinya, Allah ingin panjangkan usianya, maka rajin-rajin bersilaturahmi. Lihat hebatnya silaturahmi, dua keuntungan yang kita dapat. Yang pertama, Allah panjangkan usia. Bukan berarti kita nggak mati-mati di atas dunia nih. Begitu kita hidup di atas dunia dikenang orang, begitu masuk ke dalam kubur disebut orang. Apalagi diceritakan orang tentang nama kita, selalu ada nilai kebaikan. Disebut-sebut, terus disebut kebaikan itu. Inilah orang yang dalam kuburnya akan tenang dan tertidur bagaikan orang yang tertidur di taman-taman surganya Allah.
Tidurnya orang-orang seperti ini adalah tidurnya pengantin baru. Tak ingin dia bangun dari mimpi indahnya. Seakan-akan ketika ia bangun sudah kiamat dunia ini. Yang kedua, banyak rezekinya. Orang yang rajin bersilaturahmi, yakin dan percaya nggak pernah susah hidupnya. Kenapa? Bukan harta yang ia dapatkan dalam kehidupan, bukan kekayaan yang ia kejar dalam hidup yang ia punya, tetapi bukan munafik dalam kehidupan ini. Harta perlu, kekayaan butuh, tapi yang lebih utama adalah ridho Allah ilahi Rabbi. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, Allah akan berikan setahap demi setahap, perlahan demi perlahan. Insya Allah kebahagiaan pun akan menyertai kehidupan kita. Salawat salam kita tertuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sangat kita harap dan kita nantikan di yaumil mahsyar kelak. Ibu dan bapak jamaah PLT Persatuan Lawang Tigo Balai, Kota Pematang Siantar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2023 ini yuk sama-sama kita bahagia. Bagaimana cara meraih kebahagiaan? Lihat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ini kunci kebahagiaan itu. Apa yang pertama? Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam Al-Quran gak ada keraguan yang terjadi, tak akan ada kesalahan yang terjadi. Insya Allah siapa orang yang rajin baca Quran, minimal 2 ayat saja per hari, khatam dia dalam hidupnya, Allah akan berikan kebahagiaan. Kenapa? Dalam Al-Quran gak ada yang salah, gak ada satu ayat Al-Quran pun yang menyalah. Bahkan bisa menjadi obat. Orang yang stres bisa tenang. Bahkan orang yang stroke bisa Allah berikan kesembuhan. Tapi kalau ia yakin terhadap Al-Quran ini, maka lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia pernah diguna-guna oleh makhluk dan manusia di atas dunia. Lantas dia dilihat oleh Jibril, ya Rasulullah, kayaknya tubuhmu ini ada yang mengguna-guna. Apa kata Rasul? Ya Allah, ya Rabbi, maafkan saudara-saudaraku yang telah melakukan perbuatan salah kepada diriku. Lantas Rasulullah menyuruh Jibril untuk membuat sebuah amalan. Apa amalan Jibril terhadap Rasulullah? Yang pertama, Jibril disuruh membaca surah Al-Ikhlas. 3 kali dia baca, kemudian 3 kali pula surah Al-Falaq, 3 kali surah An-Nas, lantas disapu seperti ini. Insya Allah keluarlah guna-guna dan sifat jahat manusia. Maka Al-Quran itu banyak manfaatnya. Ibu dan bapak, sekali-sekali kita tantang Allah. Nih contoh air putih. Terkadang kita makan atau minum air putih ini sembarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali sebelum minum itu minta dulu sama Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan air putih ini air putih yang bisa menggugurkan semua penyakit dalam jasadku, ya Allah. Begitu kita mau minum Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah apa yang kita minta terhadap air putih itu kekuasaan Allah yang akan terjadi. Apalagi yang harus kita pelajari dalam Al-Quran? Cara mencari ekonomi. Sekarang saatnya Islam itu bersatu, Islam itu maju. Jangan lagi ada NPWP dalam kehidupan kita. Yang berdagang silahkan berdagang, haraplah ridha Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah harap untung dulu. Masalah keuntungan akan Allah berikan kalau seandainya sudah berusaha kita. Insya Allah Allah berikan jalan yang terbaik untuk kita. Ini terkadang belum lagi jualan, udah hitung untung-untungan kita. Jangankan jualan,
pesta pun seperti itu. Diundang nanti 1.000 orang, yang nyalam nanti insya Allah 20.000 satu orang, kali 1.000 20 juta. Modalku 15 juta masih untung lagi 5 juta. Ini contoh nih. Terkadang maaf 1.000 maaf, apa yang kita inginkan pasti tak akan kita dapatkan. Tapi kalau seandainya kita minta sama Allah, ya Allah hari ini aku berjalan ke pekan, ya Allah berikan rezeki yang terbaik Allah. Rezeki yang terbaik itu tidak harus dengan rezeki uang, tidak harus dengan rezeki yang lain, tetapi ada rezeki yang istimewa yang Allah berikan. Apa itu? Yang pertama, kata Nabi, orang yang bahagia itu yang pertama ketika ia pulang kerja disambut oleh istri yang solehah. Maka suami mana yang tak indah dan tak bahagia ketika pulang kerja istrinya menyambutnya dengan senyum. Maka bapak dan ibu, rezeki yang indah itu bukan karena harta yang kita punya, tetapi kebahagiaan yang hakiki yang kita miliki ketika kita pulang kerja disambut oleh istri kita dengan senyuman. Bahkan lihat Aisyah radhiyallahu an, ketika dia menyambut Rasulullah, dia lihat dan pandang suaminya dalam keadaan berkeringat. Sang istri pun mengambil sapu tangan dalam wajahnya, ia hapus seperti ini sapu tangan itu, kemudian air keringat suaminya ia satukan ke pipi dan ke wajahnya. Inilah yang menyebabkan Aisyah itu cantik dan bergairah dalam kehidupan. Bukan zaman sekarang nih, istri cantik kurang cantik pakai MS Glow, Kedas Beauty. Capek suami mencari rezeki, tak ada disyukuri dalam kehidupan ini. Kenapa ini terjadi? Karena tak mengikuti ajaran Rasul. Coba sekali-sekali sambut suami itu. Yang pertama, kalau pengen cantik dan awet muda, senyumlah sambut suami itu. Begitu senyum, kita lihat wajahnya berkeringat, hapus keringat itu. Tapi keringat itu jangan disatukan ke wajah kita. Sebentar Bapak, ku hapus dulu keringatmu, rebab, disatukan ke wajah. Alhamdulillah 2 bulan panuan. Kenapa Ustaz? Keringat suami kita tak sama dengan keringat Rasulullah. Tapi kalau kita sambut dengan wajah yang ceria, apa kata Nabi? Tabassumus shadaqah. Senyum itu adalah nilai sedekah. Dalam ilmu kesehatan, orang yang rajin senyumnya, orang yang rajin membuka senyuman di atas pipinya, insya Allah Allah akan awetkan wajah yang ia punya. Cuma lihat sekarang wanita sekarang banyak yang tua. Kenapa? Asik merengut saja. Di sana wanita Minang ini luar biasa. Makanya saya cari istri orang Minang, luar biasa. Itu dia. Banyak pelajaran yang diambil dari Al-Quran ini. Yang pertama kata Allah itu adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, ibu dan bapak kalau ingin bahagia di atas dunia, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada Allah yang maha ghaib. Allah itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Walaupun tak nampak bagaimana wujudnya, walaupun tak bisa disentuh bagaimana rasanya, dan walaupun tak bisa dirasakan bagaimana indahnya bertemu dengan Allah, tapi rasakan dalam kehidupan. Apa yang kita minta terkadang Allah kabulkan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah takut dan ragu lagi dalam kehidupan ini. Seperti tadi Allah uji kita. Ada pengajian pelti malam ini, Allah turunkan sedikit hujan, remas. Apakah manusia itu takut? Ternyata banyak yang gentar juga. Banyak manusia. Apalagi Allah tantang kita untuk tahajud. Maka Bapak dan Ibu, hari ini jangan sia-siakan kehidupan. Minimal dalam usia senja kita nih, di usia yang sudah tua nih, rajin-rajinlah tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jangan lagi mau jadi budak dunia.
Jangan lagi mau pesuruh-pesuruh dunia. Coba malam ini, sepertiga malam kita gunakan untuk menghadap Allah dengan tahajud kita. Usolli sunnat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita serahkan kepada Allah. Ngadu sama Allah. Jangan ngadu melalui Facebook. Jangan ngadu melalui WA. Jangan ngadu melalui sosial media. Karena apapun yang kita adukan adalah bentuk kebodohan kita di hadapan manusia lainnya. Maka ngadunya sama Allah, ya Allah, ya Rabb. Kenapa kehidupanku seperti ini? Kenapa kehidupanku seperti ini? Dengan tetesan air mata kesedihan dan penyesalan, Allah akan balas dengan satu kebahagiaan. Tapi tidak hanya cukup untuk itu saja, apalagi wa yuqimunas shalah. Setelah kau tahajud, yuk sama-sama rapikan nilai salat kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Siapapun kita, bagaimanapun bentuk kita, apapun profesi pekerjaan kita, baik pedagang maupun pejabat, baik orang yang susah maupun orang yang kaya, kita butuh Allah dalam hidup ini dengan nilai salat kita. Semakin kita tinggalkan salat dalam nilai perdagangan, maka semakin jauh dan hilang ketenangan dalam kehidupan yang kita punya. Sesibuk apapun kita, ketika azan berkumandang, ketika Allah sudah panggil kita, hayya 'alas salat, maka segeralah. Orang yang menyegerakan salat, Allah akan menyegerakan rezeki yang terindah untuknya. Orang yang menunda-nunda salat adalah orang yang selalu suka menunda rezeki hadir dalam kehidupannya. Simpel hidupnya. Karena dalam kehidupan kan selalu diiringi dengan hayya 'alal falah. Kalau ingin menang, salatlah. Tak akan Allah nilai bagaimana bentuk salatmu. Tak akan pernah Allah perhatikan salah tidak salatmu. Tetapi yang Allah pandang adalah niatmu. Benar nggak kau sholat untuk Allah? Terkadang maaf, 1000 maaf, dalam sholat ini banyak sekali tantangan kita. Apalagi handphone yang kita punya. Begitu handphone dikantongi, kita keluarkan handphone, kita taruhlah di depan kita nih. Sholat kita Allahu Akbar. Mulai ujian pertama datang, handphone pun berbunyi. Siapa ini? Aduh, lagi hutang. Ya Allah, ini ujian pertama. Belum lagi yang lain-lain. Karena dalam sholat itu takkan mungkin Allah tak menguji kita. Begitulah hebatnya nilai sholat itu. Hidup seperti ini juga yang kita hadapi, takkan mungkin tak Allah uji kita. Sejauh mana ujian itu Allah berikan tergantung kepada kemampuan kita. Allah katakan dalam Al-Baqarah surah terakhir, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah takkan pernah uji kita kecuali kita mampu menyelesaikan ujian itu. Kemudian untuk menghadapi ujian ini supaya jangan banyak kali kita hadapi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Banyak-banyak awak bersedekah. Dagangan gak laku bukan berarti kita putus sedekah. Malah sebaliknya, ketika dagangan kurang lancar, maka lancarkan nilai sedekahmu. Ini terkadang maaf, adanya tipe manusia. Masuk ke kedai kopi, tunggu bayaran orang lain. Selalu saja kita seperti itu, tak pernah kita mau bersedekah. Coba sekali-sekali one day one sedekah. Satu hari itu satu sedekah lah yang harus kita keluarkan. Kalau bisa lebih daripada itu, semakin banyak sedekah yang kita keluarkan, insya Allah semakin lancar pula rezeki yang Allah berikan. 3 hal ini mudah-mudahan menjadi sebuah tolak ukur kita dalam memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang. Ingatkan diri kita, akan ada lagi kehidupan di atas dunia ini, karena Allah hanya ciptakan sekali untuk kita nikmati. Setelah dunia berakhir,
maka pakaian pun akan berganti dengan yang berwarna putih bernama kain kafan kiranya. Masuk ke dalam kubur, ditutup rapi-rapi oleh penggali kubur itu dengan papan berhelai-helai, kemudian disatukan dengan tanah supaya tidak lagi masuk cahaya di dalamnya. Di saat kita ditinggalkan oleh sanak saudara kita, maka di saat itu akan ada situasi yang menyeramkan, bahkan tidak takutan kita rasakan. Apa itu? Dengarnya langkah dentuman kaki malaikat nungkar dan nangkir. Begitu sudah terdengar itu, maka ketika lihat wajah nungkar dan nangkir, kita tak akan sanggup memandangnya. Kita hanya mendengarkan suaranya. Ma rabbuka, kata guru-guru kita. Pertanyaan pertama, apa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Maka seluruh tubuh ini akan bersaksi di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu semua akan bersaksi di hadapan Allah. Di akhir-akhir kehidupan kita pernah berbuat baik di hadapan Allah, maka mereka lah yang akan menyelamatkan kita ketika masuk dalam kubur kita. Allah tak akan pernah melihat seberapa banyak dosa yang kau lakukan, dan Allah tidak akan pernah menghukum seberapa banyak kesalahan yang kau kerjakan, tetapi Allah menilai seberapa banyak kebaikan dengan keikhlasan yang kau lakukan. Insya Allah pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dan menyelamatkan kita dari azab kubur kiranya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah agama. Semoga kita dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi yang ingin bertanya, mau ada pun yang mengenai pengajian hari ini, mau yang atau yang lain, kami persilakan, kami beri waktu 5 menit. Dan kami beritahukan infak kita hari ini berjumlah Rp141.500. Dan pengajian minggu depan tanggal 23 bulan 1 2023 di rumah Bapak Sukardiman atau Bajau, Jalan Perak. Dalam patuan lagi depan sama dua. Oh, maaf kami ulangi lagi, pengajian minggu depan di rumah Bapak Sukardiman atau Bajau di Jalan Patuan Langgi, simpang gang depan Jalan Gang Cumi-Cumi. Iuran untuk yang sakit malam ini berjumlah Rp125.000 dan kita masih akan menjalankan les lagi minggu depan. Terima kasih dan kami ucapkan kami mintakan kepada Allah untuk doa. Ibu dan Bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba tanamkan nilai kebersamaan dalam kehidupan, bahwa dalam hidup ini kita itu dibutuhkan. Artinya kehadiran kita ini sama-sama ditunggu oleh saudara kita. Tidak harus ustadz yang hadir, tidak harus siapapun yang datang, tapi jadikan siapapun yang hadir hari ini adalah orang-orang yang memberikan manfaat bagi orang lain.
Jadi tidak ada keterpaksaan atau balas dendam dalam hidup yang kita punya. Ya ibu dan bapak, mari sama-sama kita pasang niat. Mudah-mudahan tahun 2023 ini mengantarkan usia kita berjumpa dengan Ramadan tahun 2023. Berharap kita kepada Allah, Allah berikan kesehatan untuk kita, Allah banyakkan rezeki kita, Allah juga permudah segala urusan-urusan kita. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di malam ini kami angkat kedua tangan kami mengadu kepadamu ya Allah. Maafkan kami dengan khilaf dan salah. Ampuni kami dengan segala dosa yang terjadi di atas dunia. Ya Rahman, berikan hati kami hati yang selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Bersihkan pola pikir kami ya Allah. Banyakkan rezeki kami Allah. Sehatkan badan kami Allah. Jauhkan penyakit dalam tubuh yang kami punya Allah. Jauhkan berbagai macam keluh kesah pada jasad yang kami miliki Allah. Ya Rahman, kami ingin bertemu dengan Ramadan tahun 2023 ini Allah. Sampaikan usia kami Allah. Sampaikan usia kami Allah. Ya Rahman, bantu kami Allah dalam meniti dan menghabiskan kehidupan di usia senja ini penuh dengan nilai kebaikan demi kebaikan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Rahman, berikan rezeki yang terbaik untuk kami di tahun 2023 ini Allah. Berikan kami Allah kemampuan dan kesehatan, semangat untuk kami Allah, agar kami bisa merubah segala sesuatu yang salah dalam hidup yang kami punya. Kami sadar betapa lemahnya kami dalam mengarahkan anak-anak kami. Terjebak mereka dalam permainan yang salah. Banyak sudah tetesan air mata dan keringat serta kesedihan yang kami rasakan Allah
Di saat anak-anak kami durhaka kepada kami, Allah. Di saat anak-anak kami tidak lagi mendengarkan perintah kami, Allah. Tapi kami sayang kepada anak yang kami punya, Allah. Bukakan pintu hati anak-anak kami, Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Lindungi anak-anak kami, Allah. Lindungi anak-anak kami, Allah. Sehatkan mereka, Allah. Sehatkan anak-anak kami, Allah. Kami rindu kepada mereka, Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang sukses meraih cita-citanya. Jadikan anak-anak kami anak yang berhasil meraih impiannya. Jadikan anak kami anak yang kaya, Allah. Anak yang bisa membanggakan dan membahagiakan ayah ibunya. Kami juga sadar mungkin kenakalan mereka akibat durhakanya kami kepada ayah dan ibunda kami, Allah. Jujur, hari ini kami rindu kepada ibu, Allah. Jujur, Allah, hari ini ingin kami bertemu wajah ayah, Allah. Ketika mereka masih ada di atas dunia, Allah, sehatkan ayah dan ibunda kami. Sehatkan ayah dan ibunda kami. Tapi ketika mereka telah tertanam di dalam kuburnya, Allah, maka jadikan kuburannya bagaikan taman surga yang begitu indah buat ayah ibunda kami. Sampaikan salam rindu ini buat mereka, Allah. Sampaikan salam rindu ini buat mereka, Allah. Sampaikan salam rindu ini buat ayah dan ibunda kami, Allah. Maafkan kesalahan mereka. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di kala kami kecil, Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, di hari ini kami mengadakan pengajian persatuan pelti kami, Allah. Jadikan ahli bait sekeluarga di rumah ini ahli bait yang membawa keberkahan, Allah. Lancarkan usaha rezekinya, Allah. Banyakkan rezekinya, Allah. Jadikan rumah ini sebagai surga buat mereka, Allah. Begitu juga dengan kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah